Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia berdampingan dengan keanekaragaman hayati lainnya dan dengan beragam fasilitas ciptaan manusia yang meliputinya. Secara global, pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mempertahankan dan melestarikan bumi sebagai satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Menurut suku Indian, bumi yang kita tinggali saat ini bukanlah warisan yang didapatkan dari generasi terdahulu, melainkan dipinjam dari generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab dari setiap generasi terhadap generasi berikutnya. Salah satu aspek penting dalam upaya perwujudan lingkungan yang berkelanjutan adalah pengelolaan sampah yang memadai. Pengelolaan sampah yang baik menjadi sangat penting selaras dengan prediksi Bank Dunia. Melihat dari laju pertumbuhan penduduk bumi, maka pada tahun 2050 timbunan sampah akan mencapai 3,4 miliar ton. Lalu bagaimana dengan penanganan dan pengelolaan sampah di Indonesia? Saat ini, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yaitu 273 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk ini tentu berpengaruh terhadap semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap hari atau sekitar 0,68 kg sampah per penduduk setiap harinya. Perkembangan industri dan teknologi juga turut mempengaruhi produksi sampah. Salah satunya menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah-sampah tadi berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu selain menimbulkan pencemaran lingkungan juga menambah produksi gas metana dari sampah. Gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca pada akhirnya turut memiliki andil dalam masalah pemanasan global. Namun secara umum, jenis sampah yang paling banyak mencemari lingkungan adalah sampah plastik yang digunakan hampir di setiap aktivitas manusia. Plastik yang pada awalnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia, kini justru mulai menjadi ancaman. Jumlah produksi dan konsumsi plastik yang meningkat tidak dibarengi dengan proses daur ulang yang memadai. Ini menjadi tantangan utama bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Pada akhirnya, sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik ini akan berakhir di lautan. Diketahui bahwa sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya, mengancam kehidupan yang berada di dalamnya. Selain itu, masalah juga disebabkan oleh kualitas sampah pasca konsumsi yang ada di Indonesia yang umumnya rendah. Misalnya kerap tercampur antara satu jenis sampah dengan yang lainnya, sehingga pemulung mendapatkannya dalam keadaan kotor dan sulit diolah. Kualitas plastik pasca konsumsi juga masih belum memenuhi standar industri akibat minimnya pemilahan sampah di sumbernya, sehingga kebutuhan plastik daur ulang banyak diambil dari limbah plastik industri dan scrap plastik impor. Lalu, bagaimanakah solusinya? Solusi untuk menanggulangi masalah sampah di Indonesia secara mutlak adalah dengan memperbaiki pengelolaan sampah. Dimulai dari langkah sederhana seperti program reduce, dan recycle, dan pengelolaan sampah melalui bank sampah, hingga yang lebih luas lagi seperti pembatasan kantung plastik sekali pakai dan peningkatan regulasi dan standar kemasan plastik bagi para produsen. Secara garis besar, ada 3 arus pemikiran yang menjadi kerangka pengelolaan sampah, yaitu yang pertama, pemikiran minim sampah. Konsep dasarnya adalah bahwa persoalan sampah dapat diselesaikan melalui perubahan perilaku dengan pengurangan atau pembatasan sampah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data BPS tahun 2018 tentang perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup, masih terdapat 72% masyarakat yang tidak peduli terhadap pengelolaan sampah. Fakta ini menunjukkan pentingnya perubahan perilaku masyarakat di samping terus meningkatkan strategi dari aspek teknologi dan regulasi. Penyuluhan mengenai pentingnya peran setiap individu dalam pengelolaan sampah sangat perlu untuk ditingkatkan. Yang kedua adalah pemikiran circular economy. Konsep dasarnya adalah bahwa persoalan persampahan dapat diselesaikan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan baik. Proses daur ulang yang bernilai ekonomis harus diperbanyak, salah satunya melalui TPS 3R dengan mengikut sertakan warga masyarakat untuk mengolah sampah kembali menjadi barang dengan nilai ekonomi. Yang ketiga adalah pemikiran, pelayanan, dan pendekatan teknologi. Konsep dasarnya adalah bahwa persoalan persampahan dapat diselesaikan melalui pelayanan oleh pemerintah dan pendekatan teknologi tanpa perlu perubahan perilaku. Pemerintah perlu menetapkan regulasi serta standar pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan tegas, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku industri besar. Inovasi teknologi juga dilakukan,
melalui dibangunnya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA sebagai upaya yang baik dalam mengurangi jumlah sampah sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber energi. Namun juga perlu diperhatikan agar pengelolaan sampah di PLTSA tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.